Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, semuanya yang berbahagia, dan juga para pemirsa channel LSQ TV dimanapun saudara berada yang mengikuti kajian tafsir maqasid secara online, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang segar ini kita bisa memulai pertemuan perkuliahan mata kuliah tafsir maqasidi yang pertama kali. Pertemuan pertama ini saya akan memfokuskan tentang tafsir maqasidi, pengertian, tujuan, dan signifikansi atau arti pentingnya. Alhamdulillah ya, para mahasiswa, teman-teman semua, di tengah COVID-19 yang sedang mewabah ini, kita tidak ada halangan untuk tetap melakukan proses transmisi, transformasi pengetahuan, meskipun tidak mubasyirah ya, tidak secara langsung, tapi anggap saja ini langsung ya, karena apa? Saudara-saudara setidaknya bisa menyaksikan wajah saya, bisa mendengarkan suaranya, dan juga mengikuti PPT atau PowerPoint yang sengaja saya desain untuk 14 pertemuan ya. Sekaligus di dalamnya saya kira Anda nanti juga bisa ikut ngecat atau bertanya lewat WA atau mungkin di video YouTube ya yang ada di channel LSQ Ar-Rahmah itu. Baik, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, terus terang saya sangat berbahagia hari ini karena bisa memulai kuliah ya tentang tafsir maqasidi, sebuah mata kuliah yang menurut imat saya ini sangat penting, khususnya bagi prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka ketika itu saya tetap ngotot ya, 2016 saya perjuangkan bahwa tafsir maqasidi harus menjadi, kita perjuangkan menjadi mata kuliah wajib di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah dosen-dosen juga mendukung ya. Awalnya agak alot ya perjuangan ini, saya meyakinkan bahwa ini tafsir maqasidi menjadi penting karena ini memiliki cantolan epistemologi dari turos para ulama, dan wabil khusus juga secara praktek profetik kenabian, Nabi juga sudah mempraktekkan dimensi-dimensi maqasid di dalam mengajarkan ajaran Islam melalui sunnah-sunnah, hadis-hadis yang beliau sampaikan. Oleh sebab itu saya sangat yakin ya bahwa kajian tentang tafsir maqasidi ini insya Allah akan sangat bermanfaat, bukan saja untuk mengembangkan ya penafsiran Al-Quran di era kontemporer, tetapi juga sekaligus ada semacam mauqif al-mithali, yaitu sikap yang ideal, kaifa nahnu nata'amal ma'an nusus ad-diniyah, bagaimana kita berinteraksi dengan teks keagamaan termasuk Al-Quran dan Sunnah, wabil khusus dalam konteks ini adalah Quran ya, karena itu kita bicara tentang tafsir maqasidi, yakni sebuah sikap moderasi ya, moderasi di dalam kita berinteraksi. Di satu sisi tidak ingin terjebak kepada ibadatun nusus atau penyembahan sakralisasi terhadap teks ya, sebagaimana yang mohon maaf mungkin dilakukan oleh kelompok atau itijah yang cenderung tekstualis skriptualis ya. Pokoknya bunyi teksnya begitu ya begitu sajalah, nggak usah diotak-atik gitu. Di sisi lain kita juga melihat ada kecenderungan yang yang liberal, yang seolah-olah tidak mau terikat terhadap teks, yang kemudian kita menyebutnya, saya sebut sebagai al-ittija' at-ta'tili al-liberali, yakni kecenderungan yang mendisfungsionalkan teks
dan liberal, ya, seolah-olah tidak mau terikat oleh teks-teks keagamaan. Nah, di dalam tafsir Maqasidi nanti kita akan, ya, di dalam pertemuan berikutnya kita akan melihat bahwa tafsir Maqasidi itu memang berada di dalam al-ittijah al-wasati, ya, jadi kecenderungan yang moderat, tawassut, ya, fil muamalah baina an-nusus, fil muamalah ma'a an-nusus ad-diniyah. Di satu sisi tetap yahtarimunan nusus, yakni menghargai teks, ya, tapi di sisi lain tidak ingin terjebak kepada ibadatun nusus, sakralisasi teks atau penjemahan teks, melainkan apa? Yafhamunal maqasid fi ma wara'an nusus, yakni bagaimana juga memahami maksud dan tujuan di balik teks-teks keagamaan yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, baik, saya akan memasuki pertemuan pertama dengan materi tafsir Maqasidi, pengertian, tujuan, dan signifikansinya. Apa sebenarnya tafsir Maqasidi ini, ya? Saya kira ini penting, ya, untuk dimengerti secara ontologis. Apakah tafsir Maqasidi itu, maaf jangan salah sebut, ya, para mahasiswa, bukan tafsir Muqiti, tapi tafsir Maqasidi, ya. Saya jelaskan di situ bahwa istilah tafsir Maqasidi adalah susunan atau tarkib sifat mausuf, ya. Tafsir adalah mausufnya, Maqasidi adalah sifatnya atau na'at man'ut. Jadi yang berarti tafsir yang bersifat Maqasidi, artinya tafsir yang bernuansa kebermaksudan, itu secara bahasa. Kata Maqasidi sendiri adalah bentuk jamak yang diberi yak nisbat dari kata maksud. Itu bentuknya adalah isim maf'ul dari qasada yaqsidu qasdan, ya, qasidun maksudun. Nah, maksudun jamaknya menjadi maqasid, yakni sesuatu yang dituju atau yang dimaksudkan. Nah, itu secara kebahasaan pengertian Maqasidi, ya. Kalau tafsir sendiri, saya kira teman-teman masih ingat, ya, ketika mengambil mata kuliah ulumul Quran, ya, tafsir itu apa? Dari kata fassara yufassiru fassir. Fassara yufassiru itu artinya kasyafa, ya, yakshifu, menyingkap. Maka tafsir diartikan oleh para ulama lughah, ya, kita bisa cek misalnya di Al-Itqan, bisa juga di Manaul Qoton, ya, dalam kitabnya, ya, Mabahis fi Ulumil Quran. Begitu juga kita bisa cek misalnya Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zarkashi, ya, dan seterusnya. Itu kata tafsir diartikan sebagai kasful makna al-mughatta, menyingkap makna yang tersembunyi atau tertutup. At-tafsir secara bahasa juga diartikan sebagai al-idah, ya, wasyarah, ya, yakni penjelasan, syarah. Apa yang dijelaskan dalam konteks ini adalah Al-Quran. Maka kemudian didefinisikan secara sederhana bisifatin amma, yang namanya tafsir itu apa? Al-kashfu an ma'anil Quran, ya, ini menyingkap tentang makna-makna Al-Quran, ya, biqadri taqatil bashar, ya, sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi secara sederhananya begitulah. Gabungan dua kata tafsir dan Maqasidi ini kemudian menjadi sebuah makna istilahi atau, ya, terminologi. Saya ingin mengutipkan misalnya penjelasan dari Dr. Wasfi Ashur Abu Zaid di dalam kitabnya, yaitu Nahwa Tafsir Maqasidi lil Quran Al-Karim Ru'yah Taksisiyah Liman Haj Jadidin fi Tafsirul Quran, ya, yang diterbitkan di Mesir, ya, tahun 2019, ya, halaman 13. Di situ Dr. Wasfi Ashur memberikan definisi bahwa at-tafsir al-maqasidi huwa naw'un min anwa'it tafsiri wattijahun
min ittijahatihi yabahathu fil kashfi anil ma'anil ma'qulati wal ghayatil mutanawwi'ati allati taduru haula al-Qur'an al-Karim kulliyan au juz'iyan ma'a bayani kaifiyatil ifadati minha fi tahqiqi maslahatil ibad. Itu saya kutip lengkap tanpa saya kurangi ya. Artinya apa? Ini sengaja tidak saya tampilkan ya di slide supaya nanti teman-teman ya setidaknya mengikuti ya YouTube-nya, karena ini ada keterangan tambahan, ada terjemahannya yang tidak semuanya masuk di slide ya. Jadi saya tetap berharap para mahasiswa Prodi IAT yang mengambil mata kuliah tafsir Maqasidi mengikuti ya kuliah-kuliah saya secara online yang bisa dibuka, diikuti di channel LSQ TV ya. Apa itu artinya? At-tafsir al-maqasidi, tafsir maqasidi huwa adalah nau'un min anwa'it tafsir, salah satu macam dari model penafsiran. Wattijahun min ittijadi, dan salah satu kecenderungan atau perspektif dari perspektif tafsir ya yang ada selama ini. Yang di situ apa? Yabhat fil kashfi anil ma'anil ma'qulah, yang mengkaji atau ya mengkaji bagaimana menyingkapkan makna-makna rasional atau pesan-pesan rasional, wal ghayat al mutanawiyah, dan tujuan-tujuan yang variatif yang beragam, allati taduru haulal Quran, yang berkisar berada di seputar Al-Quran, baik kullian secara universal au juz'ian atau secara partikular, ma'a bayani kaifiyatil ifadati, disertai penjelasan bagaimana memberikan faidah ya fi tahminha, dari tujuan-tujuan tadi, fi tahqiqi maslahatil ibad, dalam rangka merealisasikan kemaslahatan atau public good ya, kemaslahatan bagi para hamba atau manusia. Ini definisi tafsir Maqasidi. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari definisi ini, kita bisa berkata bahwa tafsir Maqasidi hanyalah salah satu macam ya perspektif begitu. Maka kehadiran tafsir Maqasidi ini tidak dalam rangka mendiskualifikasi tafsir perspektif atau pendekatan tafsir yang lain, melainkan dia memberikan semacam perspektif baru atau corak baru begitulah ya, atau nuansa baru, bahwa di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran nanti jangan hanya terjebak kepada penjelasan lafziyah, penjelasan tentang kandungan hukumnya, jangan berhenti di situ, melainkan bisa sampai menembus dimensi al-kashfu anil ma'anil ma'qulah ya, jadi menyingkap tentang pesan-pesan rasional dan tujuan-tujuan yang ada di balik ayat-ayat Al-Quran, baik tujuan secara umum maupun partikular, termasuk kalau kita sedang membahas tentang ayat-ayat hukum misalnya. Jangan hanya terjebak tentang hukumnya sholat, bagaimana caranya sholat, hukumnya puasa, bagaimana caranya puasa. Jangan cuma di how to, jangan hanya terbatas bagaimana caranya sholat, apa itu sholat, tapi upayakan sampai kepada why-ness-nya, mengapa kita mesti sholat, apa maqasidnya, apa goals-nya, apa tujuan-tujuan yang diinginkan. Nah, disinilah saya kira maqasid, tafsir Maqasidi atau teori maqasid ini nanti akan memberikan nuansa baru ya di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik ya, saya lanjutkan. Lalu pertanyaannya, apa itu sebenarnya maqasidnya? Kok bilang sejak tadi maqasid? Maqasid itu apa toh? Nah, maqasid tadi sudah saya singgung secara bahasa, jamak dari kata maksud, jamaknya maqasid, berarti maksud atau tujuan-tujuan. Yang kemudian oleh ulama, karena konteks maqasid ini adalah awalnya dalam rangka menjelaskan tujuan syariat, maka kemudian dua istilah tadi digabung menjadi maqasidus syariah.
maksud syariat itu apa. Tapi nanti harus diingat ya, saya akan mungkin di pertemuan berikutnya saya nanti akan menjelaskan bedanya tafsir maqasidi, maqasidus syariah, dan apa itu maqasidul Quran. Nanti insya Allah di pertemuan kedua kita akan bahas secara lebih detail. Tapi apa itu maqasid dulu? Maqasidus syariah, maqasid yang dihubungkan dengan maqasidus syariah. Itu ada satu buku yang menurut imat saya teman-teman nanti harus baca. Judulnya adalah Dirasat fi Fiqhi Maqasidis Syariah oleh Al-Ustadz Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang ulama besar dari Mesir yang pernah menjadi mufti ya di Qatar juga ya. Beliau dikenal sebagai sosok ya ulama yang sangat produktif ya, yang al-mufakkir al-muntij ya, pemikir yang produktif ya. Ada sekian banyak karya ya, salah satunya yang terkait dengan maqasid itu dia tulis Dirasat fi Fiqhil Maqasid Syariah, halaman 20. Di situ dikatakan apa? Maqasidus syariah hiya al-ghayatul lati tahdifu ilaiha an-nusus minal awamir wan nawahi wal ibahat wa tas'a ilaihi al-ahkam al-juz'iyah ila tahqiqiha fi hayatil mukallafin afradan wa usaron. Bacanya itu hamzahnya di dhamma ya, wa usaron wa jama'atin wa ummatan. Itu arti maqasidus syariah ya, yang kemudian disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Terjemahannya kurang lebih begini: maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh teks keagamaan. An-nusus di sini yang dimaksud adalah an-nusus ad-diniyah, baik minal Quran wa minas sunnah, baik dari Quran maupun dari sunnah Nabi atau hadis Nabi, yang berupa perintah minal awamir, perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal ibahat, kebolehan-kebolehan ya. Wa tas'a ilaihi al-ahkam al-juz'iyat ya, di mana hukum-hukum yang bersifat partikular itu berusaha ya untuk merealisasikan tujuan tersebut ya, yakni terwujudnya kemaslahatan ya, ya, fi hayatil mukallafin, dalam kehidupan mukallaf yakni manusia ya, yang dikenai beban syariat tadi ya. Afrod, dan baik secara personal, wa usaron maupun kekeluargaan, keluarga, wa jamaatin atau sosial kemasyarakatan secara masyarakat, wa ummatan, wa jamaatin, wa ummatan maupun secara keumatan atau global ya. Intinya yang namanya maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan syariat, di mana ketika syariat itu diturunkan oleh Allah ya, dia bukan sekedar sebagai sebuah perintah atau larangan yang harus dilakukan atau sebuah kebolehan yang boleh dilakukan, tapi di situ ada maqasid, ada sesuatu yang dituju. Jadi bukan hanya berhenti kepada bagaimana melaksanakan sholat misalnya, tidak, tapi berupaya ingin bagaimana merealisasikan maqasidus sholat itu apa. Kalau dalam kasus sholat misalnya, apa sekedar isqatul wujub, yang penting sudah sholat 5 waktu, tapi maqasid mawara'a as-sholat ya, maqasid di balik sholatnya lalu hamba sama sekali tidak tergapai. Nah disinilah segera maqasidus syariah menjadi penting ya. Di dalam Al-Quran, di situ nanti kita bisa melihat misalnya ada ayat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kemungkaran ya, fahsya, keji, dan kemungkaran. Ini kan maqasidus sholat. Jadi bukan sekedar selesai takbiratul ihram sampai tertutupnya salam, tapi apakah kita setelah sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Nah ini maqasid. Jadi harus sampai ke sana. Karena apa? Tujuan syariat itu ujung-ujungnya adalah tahqiqul maslahah wa dar'ul mafsadah, merealisasikan kemaslahatan, kebaikan, dan menolak mafsadah. Jadi tanha anil fahsya kan berarti menolak hal yang fahsya, yang keji, yakni perzinahan,
wal mungkar, dan yang mungkar tertolak. Kalau yang keji dan mungkar tertolak, ya tercegah karena kita melakukan sholat, maka yang terjadi apa? Maslahah. Insya Allah akan terjadi kedamaian, ya. Maka di situ simbol-simbol di dalam sholat pun perlu dimengerti. Kenapa kita sholat diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan ke kiri, karena di situ ada pesan simbolik, ada maqasid yang ingin disampaikan, bahwa hamdan kalau sudah sholat nih iso, kalau bisa perilakunya, tutur katanya mengantar kepada kedamaian, itu loh. Jangan sampai sudah sholat tapi perilakunya tidak mengantar kepada salam kedamaian. Dan salam ini satu akar kata dengan Islam. Itu sebabnya saling kait-mengkait, ini yang disebut dengan multidimensional dalam bahasanya Jasir Auda, ya. Nanti ada kaitannya satu elemen dengan elemen lain, maka diperlukan namanya pendekatan sistem nanti. Oke. Lanjut. Jadi kesimpulannya ini, saya menyimpulkan, dan ini menjadi definisi yang saya patenkan, ya. Jadi tafsir maqasid itu apa? Salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Quran yang menekankan. Jadi yurakiz ala al-kashfi, ya, ala kashfi al-abad al-maqasidiyah. Jadi yang menekankan pada upaya penggalian dimensi-dimensi maqasidiyah, baik yang bersifat fundamental pokok maupun yang partikular cabang, berbasis pada teori. Ini saya berbeda dengan Dr. Wasfiasur. Jadi yang berbasis pada teori maqasidul Quran di satu sisi dan maqasidus syariah di sisi lain, yang itu semua dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kalau demikian, berarti tujuan kita menafsirkan Quran itu bukan sekedar memahami, tapi sekaligus bagaimana hasil pemahaman kita terhadap ayat-ayat Quran tadi mengantar kepada sebuah perilaku yang mengarah kepada maqasid. Ya, tujuan Quran hadir itu untuk apa? Tujuan syariat itu hadir untuk apa? Yang itu semua kalau kita praktekkan, akan lahirlah apa yang disebut dengan al-maslahah atau good public, kebaikan umum, kebaikan yang bisa dirasakan dunia wa ukhra, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, para mahasiswa prodi IAT dan pemirsa channel LSQ semua yang berbahagia, ada istilah-istilah, term-term yang sering disampaikan oleh para ulama terkait dengan istilah maqasidus syariah atau tafsir maqasidi nanti, ya. Untuk menyebut kata maqasid itu ada istilah-istilah lain, ya. Jadi misalnya ada asrar, apa itu asrarus syariahnya, rahasia-rahasia syariatnya, itu ya tidak jauh dengan pengertian apa itu maqasidnya. Wa hikmah, ya. Sebagian ulama menyamakan, dan saya baca di beberapa literatur buku tentang tafsir maqasidi, maqasidus syariah, usul-usul fikih, sering dipergunakan, ya. Begitu juga dalam bukunya Usul Qardawi menyebut, memang ulama sering menyebut istilah asrar, hikmah, bahkan ahdaf, tujuan, ya, goalsnya. Nah, ada istilah makuliyatus syariah, ini saya temukan dalam satu jurnal, ya, menyebutnya dengan makuliyatus syariah. Jadi rasionalitas syariah ini juga nanti akan menjadi satu teori yang dalam konteks menjelaskan teori rasionalitas Quran. Jadi untuk menjelaskan rasionalitas Quran itu ada banyak teori, salah satunya ya teori maqasid. Di samping nanti ada teori takwil, ada teori hermeneutik, ada teori pragmatik, ya, yang kebetulan saya membimbing salah satu disertasi bicara tentang rasionalitas Quran tapi perspektifnya teori pragmatik. Nah, jadi banyak teori rasionalitas Quran, salah satunya adalah teori maqasid, tafsir maqasid itu, ya, kita sebut sebagai bagaimana upaya menjelaskan rasionalitas syariat. Kemudian tahqiqul maslahah wa darul mafsadah, ini istilah lain bahwa endingnya yang namanya bicara maqasid adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak mafsadah. Baik, berikutnya apa sebenarnya tujuan dari tafsir maqasidi, ya? Saya mencoba meresume, ya,
meringkas, setidaknya ada 4. Anda boleh kembangkan nanti ya. Yang pertama, untuk menunjukkan maksud dan tujuan di balik teks-teks keagamaan, baik Al-Quran maupun hadis, bahwa di balik perintah, larangan, serta kebolehan syariat pasti ada tujuan dan maksud. Mengapa kok Anda dibolehkan makan dan minum? Misalnya, coba di situ Qurannya mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ini kan menarik ini. Anda disuruh makan minum, pasti ada tujuannya. Satu, kalau dihubungkan dengan maqasid syariah, kan salah satu komponennya yakni hifdzun nafas, menjaga jiwa nyawa. Anda kalau nggak makan, nggak minum, ya pasti matilah ya. Bahwa mungkin ada 1-2 orang nggak makan 3 hari masih tetap hidup, tapi secara umum orang kalau nggak makan, nggak minum ya lemah ya. Yang lemah bahkan sakit, yang ujung-ujungnya bisa sampai mati ya. Maka ada ayat kulu washrabu wa la tusrifu. Mengapa Anda diperintahkan makan minum? Tapi juga yang menarik tadi ada larangan wa la tusrifu. Jangan kalian berlebihan, israf, makan sampai kemelakaran misalnya. Nah, ini juga akan mafsadah bagi tubuh Anda, berarti tidak hifdzun nafas kan begitu ya. Jadi makan minum juga yang sedang-sedang saja. Yang dalam hadis Nabi ini juga praktek maqasid, sebenarnya Nabi sudah mempraktekkan maqasid apa? Beliau menyatakan bahwa kalau orang makan itu apa? Bihasabi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Sebenarnya cukup bagi manusia, anak Adam itu beberapa pulukan saja yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Maka Nabi katakan fasulutun litu'amihi, sepertiga perutnya itu diisi untuk makanannya. Wasulutun li syarabihi, sepertiga lagi untuk minumnya. Wasulutun li nafasihi, sepertiga lagi untuk nafasnya. Jadi jangan perut ini dipenuhi makan dan minum total, nanti yang untuk bernafas nggak bisa bernafas ya. Kalau nggak bisa bernafas ya bisa matilah orang kemelakaran. Coba ada katakanlah ikan saja makan terlalu banyak, kekenyangan bisa mati, ayam juga begitu. Nah itu satu ya. Yang kedua apa? Tujuan dari tafsir maqasidi untuk menjelaskan dimensi rasionalitas teks agama dan ajaran Islam, atau saya menyebut istilah maquliyatun nusus ad-dinya wa ta'alimiha. Rasionalitas teks agama dan ajarannya itu kayak apa? Nah itu kalau kita paham tentang tafsir maqasidi nanti akan tahu ya rasionalitasnya. Misalnya nyun sewu, di Quran misalnya ada larangan, kenapa kok mahram itu tidak boleh dinikahi? Perempuan yang masih ada hubungan mahram, baik itu nasab, mahram nasab, atau mungkin sihir ya, sebab mertua ya misalnya, atau sepersusuan, kok tidak boleh dinikahi? Ini ada maqasid ya, ada yang ingin dituju. Yang pertama ya, ini saya kutipkan salah satu penjelasan Muhammad Syahrul menarik, bahwa ada riset menyatakan bahwa orang yang menikah dengan saudara dekat ya, katakanlah meskipun bukan mahram ya, sepupu misalnya, itu nanti ternyata beberapa riset menyebut dianggap bisa menyebabkan keturunan tidak berkualitas, tidak baik, baik itu mungkin dari sisi kecerdasannya gitu kan. Dan ini dalam konteks perhewanan. Kebetulan mohon maaf, saya itu kan juga penggemar beternak ayam ya, ayam pelung ya, dan ayam kampung. Saya punya semacam ya penelitian kecil-kecilan bahwa kalau ada ayam yang dia satu peranakan ya, itu nanti dikawinkan, itu hasilnya tidak bagus. Yang bagus itu kalau disilang. Nah di situ kita bisa menganalogkan secara sederhana lah, bahwa kenapa orang sebaiknya kalau menikah itu dengan saudara jauh, bukan dengan sepupu ya, apalagi dengan yang semahram, dengan kakak adiknya nggak boleh, itu haram ya. Itu satu ya. Jadi justru untuk menghindarkan hal-hal kelemahan ya,
dari keturunan saudara dekat tadi. Yang kedua, ada maqasid. Apa? Kenapa kok dilarang nikahi mahram? Yang kedua, supaya kita ini memperbanyak persaudaraan. Kalau misalnya ini ya, saudara Anda di antara Anda misalnya ada namanya Yasir Lana ya, Yasir Lana mau menikah. Yasir Lana ini kan aslinya Magelang ya. Kebetulan nikah dengan orang Manado atau mungkin Kalimantan lah gitu. Maka otomatis saudaranya jadi tambah. Kalau cuma dengan sepupunya atau dua pupu hanya sama-sama Magelang, utek-utek hanya di Magelang saudaranya. Tapi kalau dia mau melakukan transformasi ya, nikah dengan orang Kalimantan, maka ketika dia datang ke Kalimantan, banyak saudara-saudaranya yang ingin berkenalan dan memperbanyak saudara-saudara non jauh di sana. Nah, ini salah satu maqasid dari larangan mengapa tidak boleh menikahi yang mahram ya. Di samping apa? Yang ketiga, Yun Sewu, yang namanya pernikahan itu kan kadang-kadang bisa terjadi konflik. Kalau Anda menikah dengan orang-orang yang sudah menjadi saudara Anda, sepupu atau dua pupu, lalu ternyata terjadi konflik dan percaya, pasti juga keluarganya akan rusak, renggang persaudaraannya. Oleh sebab itu, daripada merusak persaudaraan yang selama ini diikat oleh ikatan nasab ya, kerabat, rusak gara-gara Anda menikahi saudara dekat di situ, ya lebih baik menikahi saudara jauh yang bukan hubungan kerabat, apalagi yang hubungan mahram yang jelas-jelas dinas oleh Al-Quran sebagai haram gitu. Oke, yang ketiga ini untuk melengkapi metode-metode tafsir yang belum mencerminkan dimensi maqasidiyah. Jadi tujuan dari tafsir maqasidiyah itu bisa takmilah. Saya ingin mengatakan ini kehadiran tafsir maqasid ini bukan untuk mendiskualifikasi tafsir-tafsir yang sudah ada, tapi melengkapi, memberi perspektif baru gitu. Yang keempat, untuk menjadi jembatan epistemologi antara teks Quran dan realitas supaya nyambung dan tidak terkesan terpisah. Nah, orang yang tidak memahami maqasid ya, tidak memahami maqasid melalui kajian tafsir maqasid, nanti sering bisa teks itu menjadi jaraknya sangat jauh dari realitas ya. Mohon maaf, saya kasih contoh biar konkret ini ya. Misalnya begini, di Quran itu kan ada ayat ya, misalnya udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam secara totalitas. Ini terjemahan letterleknya. Ada yang kemudian karena dia terjebak kepada pemahaman yang letterlek, yang skriptualis, tekstualis ya, dia lalu memahami kan, masuklah kamu dalam agama Islam secara totalitas, berarti apa? Seluruh sistem yang tidak Islami jangan dipakai. Lalu kadang-kadang lalu muncul ya semacam klaim-klaim atau ya tuduhan-tuduhan bahwa misalnya kalau begitu di Indonesia ini bukan negara Islam ya, berarti kita ini nggak kafah Islamnya, karena Indonesia ini negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam begitu. Dia punya pandangan seperti itu. Oleh sebab itu lalu kemudian muncul pandangan bahwa Indonesia itu ya negara tauhid karena tidak menerapkan hukum Islam, terutama yang mereka sering angkat adalah tentang kisos misalnya, tidak memberlakukan hukum potong tangan, tidak memberlakukan hukum rajam, tidak memberlakukan masih ada bank konvensional dan seterusnya. Dan lalu dengan tanda kutip agak membabi buta, mereka menjat bahwa Indonesia ini negara tauhid. Nah, maka kemudian mestinya kita harus ganti itu Pancasila, itu ganti, jangan pakai Pancasila, pakai saja dasarnya Quran dan hadis. Itu kira-kira kalau kita tidak pakai teori maqasid, bisa mengantar kepada pemahaman-pemahaman yang mirip-mirip seperti itu setidaknya. Nah, saya ingin mengatakan, dengan memahami teori maqasid, maka kita justru bisa menunjukkan dimensi rasionalitasnya. Kenapa Indonesia kok memilih Pancasila misalnya? Saya ingin mengatakan Pancasila itu ya sangat Qurani, sangat sunni, sangat
sangat bernuansa sunnah Nabi sebenarnya. Karena apa? Tidak ada sila-sila di dalam Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya selalu mengatakan Pancasila is not religion, but Pancasila does not contradict to any religion. Pancasila itu bukan agama, tapi dia tidak bertentangan dengan agama manapun. Maka jangan kemudian kita punya pandangan misalnya, Pancasila itu tokoh tidak Islami. Saya justru mengatakan Pancasila sangat Islami, sangat Qurani. Karena apa? Itu adalah makosid dari ajaran Quran dan Sunnah secara bersifat dan nama. Coba ketuhanan yang Maha Esa itu kan adalah ajaran tauhid, itu fundamental dalam Islam. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, ya, insaniyah ini juga esensi makosid dari Islam itu sendiri, yakni menghargai kemanusiaan, ya, memanusiakan manusia, ya. Kemudian persatuan ini juga sangat ditekankan dalam Al-Quran, ya. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, ya. Kemudian permusyawaratan ini tentang syuro, ya. Pentingnya kita bermusyawarah, ya, satu dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah pendapat yang membawa kemaslahatan bersama, ya, tukar pikiran, tabadulul aro dan sebagainya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini al-adalah. Ini adalah al-qiyam al-asasiyah, ya, nilai-nilai pokok dalam Al-Quran yang menjadi basis dalam penafsiran tafsir Maqasidi nantinya. Maka sekali lagi ini tafsir Maqasidi menjadi jembatan epistemologi antara teks Quran dan realitas supaya nyambung dan tidak terkesan terpisah. Baik, ada dasar-dasar teologis dari tafsir Maqasidi. Sebagian saya kutipkan di sini, misalnya ada ayat surat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an supaya kamu celaka. Berarti apa? Tujuan Al-Qur'an itu hadir ingin mengantar kepada keselamatan, kemaslahatan, bukan kecelakaan. Nah, Quran saja hadir ada tujuan, maka ini nanti ayat-ayat yang dihadirkan pun harus difahami tujuannya, maqasidnya, kan gitu. Ada ayat lagi misalnya di surat Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk. Kenapa kok diberi petunjuk dengan Quran tadi? Supaya bisa meraih jalan lurus, ya. Bahkan di sini lillati hiya aqwam, petunjuk yang paling lurus, ya. Wa yubasysyirul mu'minin, memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Alladzina ya'malunas shalihat, mereka yang melakukan amal-amal prestasi-prestasi kebaikan, ya. Apa kabar gembiranya? Annalahum ajran kabira, bahwa bagi mereka pahala yang agung, yang besar, ya. Kemudian ada ayat ayahsabul insanu ayyutraqas sudah. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban, tanpa tujuan, ya. Diciptakannya manusia ini ada tujuannya juga, ya. Bukan kemudian setelah mati selesai, enggak, ada tujuannya. Di ayat Az-Zariyat 56 misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia, jin, ya, dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, sebagai nanti bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah di hari kiamat, ya. Jadi ada tujuannya, kita diciptakan untuk beribadah. Kemudian ayat Al-Anbiya misalnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus kau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi nanti ajaran Al-Quran yang dibawa Nabi, bagaimana kita bisa menerapkan sebagai rahmat grace, ya, afkat, ya, rahmat Tuhan bagi seluruh alam, all of the world, ya, untuk seluruh alam, bukan rahmatan lil muslimin saja, bukan sebagai rahmat buat orang Islam saja, tidak, tapi lil alamin. Maka nanti kita sampai kepada satu penjelasan bahwa maqasidul Quran yang nomor 3 itu nanti namanya apa? Sholahul alam, yakni kemaslahatan
secara global bagi alam semua, bukan hanya manusia, tapi juga mengantar kepada kemaslahatan ekosistem ya, baik binatang ya, komunitas binatang, tumbuhan dan dunia secara keseluruhan. Muslim, non muslim semuanya harus memperoleh maqasid dari hadirnya Al-Quran, maqasid dari hadirnya Islam, yakni rahmatan lil alamin tadi. Kemudian ada kasus misalnya di Al-Maidah, ini juga Allah katakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridul yutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidaklah menghendaki ya dari agama ini ya atas kalian kesulitan sama sekali, tidak. Walakin yuridul yutahhirakum, tapi Allah menginginkan ya agar mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya alaikum atas kalian, yang tujuannya la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Kemudian ada ayat lain juga, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi ini adalah maqasid nanti di dalam ajaran Al-Quran. Allah tidak ingin menyulitkan. Maka ketika Anda misalnya sedang bepergian, kenapa Anda dibolehkan jamak qashar? Itu untuk memudahkan kalian. Jadi agama ini mudah, jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Jadi khosisahnya Islam itu agama yang memberi kemudahan. Tidak ada satu syariat ya dari ajaran Islam ini yang kemudian membebani di luar kemampuan hambanya. Kalau Anda nggak bisa sholat berdiri, ya diberi kesempatan sholat sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, Anda diberi kesempatan sholat sambil berbaring. Nggak bisa berbaring, miring, tidur miring, boleh Anda melumah ya berbaring gitu saja ya, dan seterusnya. Dan itu adalah kemudahan-kemudahan dalam Islam. Intinya ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya maqasid, kebermaksudan, tujuan dan maksud dari turunnya Al-Quran dan syariat, yakni memberi kemudahan, memberikan kemaslahatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan terhindarnya mafsadah atau kerusakan itu. Baik, berikutnya sedikit lagi ya. Terima kasih atas kesabarannya. Saya ingin menjelaskan contoh-contoh sederhana tafsir maqasid ini ya. Anda bisa ikuti misalnya tentang pakaian ya. Di situ di surat Al-A'raf ya. Biasanya mahasiswa ini kalau dikasih contoh jadi lebih clear and distinct ya, lebih jelas ya. Kalau hanya teoretik nanti jadi blur ya, nggak jelas. Ghairu jalis ya, nggak jelas. Maka saya termasuk kategori kalau menerangkan itu senang ya, ngasih contoh-contoh yang sederhana, sehingga konsep-konsep itu tidak metafisis di alam sana, tapi harus realistis, membumi gitu loh. Tafsir maqasid itu juga bukan konsep yang metafisis, tapi dia konsep yang membumi ya, tidak hanya teoritis tapi juga praksis ya. Ini contoh, misalnya ayat begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun. Al-A'raf 26. Wahai Bani Adam, sungguh kami Allah telah menurunkan buat kalian pakaian. Tujuan Allah menurunkan pakaian, tentu saja yang dimaksud bukan pakaian jelek ya, baju koko turun dari langit, itu tidak. Maksudnya bahan-bahan yang bisa dipakai untuk membuat pakaian buat manusia. Tujuannya apa? Ini maqasid pertama, yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Kenapa kok aurat itu ditutupi? Aurat itu mana aslinya sesuatu yang buruk apabila terlihat, maka disuruh tutup. Di situ ada maqasid. Jadi hal-hal yang buruk dari tubuh manusia itu supaya ditutup. Kalau terlihat secara umum menjadi tidak bagus kan? Oleh Allah turunkan bahan-bahan untuk bikin pakaian sehingga tertutup auratnya. Nah, kemudian Allah katakan di sini waliba sutak wadalika khair.
pakaian yang hanya bersifat membungkus tubuh saja ini ya ternyata belum cukup. Ada pakaian yang lebih substansial, lebih more philosophical, yaitu pakaian takwa ya. Maka walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik ya. Itu maknanya apa? Di dalam konsep Quran itu ada yang disebut dengan inner beauty. Nah, ini bisa jadi isu riset, inner beauty di dalam perspektif Al-Quran. Silakan nanti Anda tertarik boleh diangkat jadi riset. Ya, ini pakaian takwa. Sebab orang misalnya sudah berpakaian bagus, pakai dasi, pakai sepatu, pakai jas, pakai pecis melipis gitu kan, bahkan pakai sorban misalnya, tapi nggak punya nilai takwa, hanya casing luar saja, pakai dasi, pakai jas, lalu karena nggak punya ketakwaan, nilai takwa, kok korupsi misalnya. Ini kan tentu sangat kontraproduktif ya dengan pesan Quran ya, menipu. Maka Anda, mohon maaf ini saya sampaikan juga kepada para mahasiswi putri ya, dan juga putra ya. Kalau sampean nanti mau nikah, lihat orang itu hanya jangan dari pakaian zahirnya saja, jangan casingnya saja, kita keren, HP ini HP ya, jebule HP ini mau ngile ya, ketika mau ngelamar Anda ya, bawa mobil, jebule mau mobil apa itu Grab ya, mobil dipinjam, Anda terjebak ya pada casing luar saja. Maka casing dalamnya jangan dilupakan ya, nilai takwanya dalam bahasa hadis Nabi ya, din, agama tadi, fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama yang baik, ketakwaan yang baik, misalnya Anda akan beruntung. Ini kalau cari jodoh ya. Begitu juga yang laki-laki, jangan ambil cantiknya saja ya, ya cantik zahir, cantik batin gitu ya. Oke. Ada juga yang kedua, ini masih dalam urusan pakaian ya. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. An-Nahl 81. Allah telah menjadikan buat kalian dari apa-apa yang Dia ciptakan dilalan, naungan ya. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan menjadikan buat kalian dari gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Nah, ini yang saya kasih warna merah, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, dan Allah jadikan buat kalian pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian. Taqikum dari kata waqa yaqi, menjaga kalian al-harra, panas. Jadi fungsi pakaian, maqasid kenapa disuruh berpakaian, yang pertama tadi dalam rangka menutup aurat, yang kedua dalam rangka proteksi, melindungi tubuh dari panas dan sekaligus dingin. Meskipun yang disebut di sini panas ya, karena secara umum cuaca di Arab itu kan panas, maka sampelnya yang panas saja. Tapi dalam saat yang sama, nah, kita bisa berkata sekaligus melindungi dari kedinginan. Kalau pas suasananya dingin, maka Anda berpakaian dalam rangka proteksi diri. Kadzalika yutimmu ni'matahu, demikianlah Tuhan ya menyempurnakan nikmatnya alaikum kepada kalian, la'allakum tuslimu, supaya kalian berserah diri. Kemudian yang ketiga ini, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai bani Adam, ambillah pakaian kalian yang indah. Zina ini pakaian yang indah di saat kamu mau masuk masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian, dan makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, Dia Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Al-A'raf 31. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, ini contoh tafsir Maqasidi, bahwa kenapa kita disuruh berpakaian bukan hanya caranya berpakaian,
Bahkan di sini lebih mengarah kepada maksud dan tujuan berpakaian, yaitu apa? Satu, untuk menutup aurat. Yang kedua, melindungi panas dan dingin. Yang ketiga, untuk memperindah tampilan manusia. Maka di situ di Al-A'raf ayat 3 redaksinya, ya bani Adam khudhu zinatakum. Jadi ambillah pakaian yang indah, bukan sekedar pakaian. Ini dimensi tahsiniatnya kalau dalam teori maqasid nanti ya. Dimensi estetikanya berpakaian bukan sekedar menutup aurat, tapi juga harus mempertimbangkan dimensi estetika dan keindahan. Oke? Dengan menutup aurat maka kehormatan manusia akan terjaga. Itu berarti hifdzu karomatil insan. Agama juga terlindungi, ya tak? Ada hifdzuddin di situ. Dengan berpakaian terjaga kesehatan, sehingga jiwa nyawanya juga terlindungi. Berarti di situ ada aspek hifdzun nafas, menjaga jiwa. Dengan berpakaian yang indah, maka nilai-nilai estetika dalam Islam juga diapresiasi. Dengan perintah berpakaian berarti apa? Manusia bisa mengembangkan peradaban. Maka di situ lalu muncul berbagai pabrik pakaian dan segala kreativitas untuk mengembangkan mode-mode berpakaian. Yang penting tetap sesuai dengan prinsip maqasidus syariah dan maqasidul Quran. Oke? Demikian saya kira sesi kuliah pertama tentang tafsir maqasidi yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti silahkan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi dan tanya jawab ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yahdi ila sawis sabil. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang kedua tafsir maqasidi yang dalam minggu depan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.